Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Ninggi Tarawati, CKP Kabupaten Bekasi, Angkatan 1. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan koneksi antar materi pada modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Apa yang dimaksud sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah suatu kemampuan manajerial yang dimiliki oleh seseorang dalam hal mengelola sumber daya atau aset dalam komunitas atau organisasi yang dipimpinnya dengan menggunakan pendekatan yang menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memperdayakan aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Selain itu, kemampuan manajerial ini juga dilakukan dengan menekankan kepada kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Dengan demikian, hasil yang diharapkan akan lebih berkelanjutan. Adapun implementasi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, yaitu di kelas, implementasinya adalah yang pertama, melakukan pendekatan berbasis aset atau kekuatan dengan menemukan dan mengenali hal-hal positif yang ada pada diri murid di kelas untuk dapat terus dikembangkan sehingga menjadi potensi yang positif. Yang kedua, melakukan pendekatan berbasis aset atau kekuatan untuk mengorganisasikan sumber daya yang ada berupa sarana prasarana serta lingkungan sekitar yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya atau aset sehingga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Implementasi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya di sekolah, yaitu pertama, mengkomunikasikan pemahaman pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya kepada kepala sekolah dan rekan sejawat di sekolah. Yang kedua, melakukan pemetaan sumber daya atau aset yang telah dimiliki oleh sekolah. Yang ketiga, berkolaborasi dengan semua stakeholder untuk mengelola sumber daya melalui pendekatan berbasis aset atau kekuatan melalui perencanaan kegiatan di sekolah. Implementasi yang ketiga yaitu di masyarakat sekitar sekolah, yaitu mengelola sumber daya yang ada di masyarakat sekolah untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam memajukan pendidikan di wilayah sekitar. Selanjutnya, pendekatan berbasis aset atau PKB ini ada berfokus pada potensi aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sebuah komunitas dan merupakan cara yang praktis untuk menemukan dan mengenali hal-hal positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Adapun 7 aset utama dalam sebuah komunitas, yaitu yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal lingkungan atau alam, yang kelima modal finansial, keenam modal politik, dan yang ketujuh modal agama dan budaya. Selanjutnya, hubungan pengelolaan sumber daya berdasarkan pendekatan berbasis aset yang tepat dapat membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat dengan menggunakan pendekatan aset ini dapat mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar murid secara efektif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Contohnya, misalnya melalui inisiatif guru dengan inisiatif guru melakukan perubahan menggunakan pendekatan berbasis aset, diawali dengan melakukan pemetaan kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajar, profil belajar siswa, dan minat siswa. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, guru dapat mengetahui kekuatan
dan potensi positif yang dimiliki oleh murid, serta kesiapan belajar dan keunikan dari masing-masing murid. Hal-hal tersebut menjadi acuan bagi guru untuk menyusun rencana dan strategi pembelajaran di kelas dengan mengenali potensi positif dari murid dan selalu bersikap positif, maka proses pembelajaran murid akan menjadi lebih berkualitas. Keterkaitan pendekatan berbasis akses ini dengan materi-materi lain yang ada di modul, diantaranya yaitu dengan materi filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyebutkan bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Hal ini tentunya sejalan dengan pemikiran dari pengelolaan sumber daya aset ini yang selalu mengedepankan potensi positif dan kekuatan positif. Sejalan dengan materi paradigma inquiry apresiatif, di mana dalam paradigma ini fokus pada kekuatan dan inti positif dan meyakini bahwa setiap individu memiliki inti positif dengan menggunakan tahapan bagja dalam implementasinya ketika melaksanakan suatu program atau kegiatan. Selanjutnya, hal ini sejalan juga dengan visi guru penggerak, di mana visi misi guru penggerak yaitu melakukan inisiatif perubahan berbasis kekuatan, aset, atau potensi yang dimiliki untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih positif. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya berbasis aset ini berfokus pada pengembangan kekuatan positif dan aset yang dimiliki komunitas, sehingga hal itu menjadi modal yang sangat baik untuk melakukan dan diimplementasikan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan lebih berkualitas dan pada akhirnya akan terciptanya murid yang merdeka belajar. Hubungan antara sebelum dan sesudah saya pada saat mengikuti pelatihan, yaitu sebelum melakukan pelatihan dan memahami materi mengenai pendekatan berbasis aset, saya biasanya berpikir untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran di kelas karena fokus hanya melihat pada masalah. Setelah memahami mengenai pendekatan berbasis aset ini, saya mendapatkan pencerahan baru mengenai pendekatan atau berdasarkan aset atau kekuatan, di mana merubah fokus saya dan mengubah mindset saya menjadi fokus pada aset atau kekuatan yang sudah dimiliki untuk diorganisir dengan baik untuk menunjang segala proses pembelajaran yang dilakukan. Demikianlah koneksi antar materi pada modul 3.2 materi pemimpin pembelajaran